Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat kepada Anda dan juga mengajak diskusi ya kepada Anda semua terkait dengan biofarmasetika. Pada perkuliahan hari ini, saya akan fokus membahas kepada bioavailabilitas dan bioekivalensi. Content summary untuk bioavailabilitas dan bioekivalensi, kemampuannya yang saya tuntut dari Anda mampu menjelaskan beberapa terminologi terkait dengan BABE atau bioavailabilitas bioekivalensi. Anda mampu menjelaskan tujuan studi BA dan keterkaitannya dengan regulasi obat bagaimana. Anda mampu menghitung parameter BA, menjelaskan kriteria produk obat yang terkena persyaratan uji BE, dan juga yang terakhir menjelaskan unsur-unsur utama dalam merancang dan mengevaluasi hasil uji dari bioekivalensi. Jadi, harapan saya ketika Anda selesai mengikuti perkuliahan terkait dengan BABE atau bioavailabilitas bioekivalensi, Anda sudah mempunyai 5 kompetensi ini. Gitu ya. Saya mulai dengan drug product. Jika kita berbicara tentang drug product, kita akan berbicara juga ada yang namanya obat generik dan ada yang namanya obat paten. Ya, di mana obat paten itu juga terdiri dari inovator, produk inovator atau yang memang punya brand name sendiri dari produsen. Nah, untuk mempunyai atau untuk obat generik maupun obat paten ini ternyata tetap memerlukan standar mutu. Apa saja mutunya? Yaitu ada efficacy, safety, quality, stability, dan acceptability. Pertanyaan pertama untuk didiskusikan adalah apakah semua produk memenuhi standar mutu sehingga dapat dinyatakan ekivalen? Jadi, pertanyaan pertama untuk didiskusikan di grup terkait dengan standar mutu ini. Apakah jika misal produk Martimol gitu ya, yang berisi paracetamol, jika memiliki standar mutu yang efficacy, safety, quality, stability, dan acceptability, apakah Martimol ini bisa dinyatakan ekivalen? Silakan Anda menjawab di WhatsApp group untuk didiskusikan lebih lagi. Saya akan melanjutkan dengan beberapa contoh kasus. Ya, ada 5 kasus ke depan yang juga akan kita diskusikan di WhatsApp group. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan gambar ini. Di mana gambar ini adalah min serum dari klorpropamid. Ya, konsentrasi dari klorpropamid pada subjek yang sehat. Ya. Setelah diberikan 250 mg klorpropamid ya secara oral, nah apa yang akan terjadi? Apa yang Anda simpulkan dari A, B, dan C? Untuk kasus pertama ya. Perlu Anda perhatikan, di sini ada kurva terkait dengan time atau waktu dalam jam, dan juga ada konsentrasi klorpropamid dalam mikrogram per mililiter. Oke, silakan Anda jawab kesimpulan kasus 1. Saya lanjutkan dengan kasus 2. Pada kasus 2 ini ada min rate dari hidroklortriasid ya, dari ekskresinya pada 8 subjek yang mendapatkan dosis oral. Ya, dosis oralnya berupa kapsul dan berupa tablet. Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan? Untuk kurva yang paling atas adalah 2 tablet. Untuk kurva yang di bawahnya adalah 1 tablet. Kurva yang paling bawah lagi adalah 2 kapsul. Dan yang paling bawah adalah 1 kapsul. Perhatikan juga di sini adalah sumbu time. Dan di sini adalah excretion rate dari hidroklortiazid dalam miligram per hour. Saya lanjutkan pada kasus 3.
Di sini ada klorpromasin pada plasma, ya, dan ada area undercurve ya, atau AUC-nya. Pada plasma konsentrasi, bagaimana yang bisa Anda simpulkan dari perbedaan rute pemberian? Ya, di sini ada IM, IV, dan PO. Intramuskular, intravena, dan peroral. Apa yang bisa Anda simpulkan? Dan juga di sini bisa menunjukkan dari first pass effect ya. Bagaimana kesimpulan Anda terkait dengan first pass effect dan juga terkait dengan pemberian dosis dari intramuskular, intravena, dan peroral. Perhatikan ada di sini ada grafik terkait dengan waktu dan juga terkait dengan konsentrasi klorpromasin dalam plasma. Pada kasus keempat ini juga Anda silakan menyimpulkan pada WhatsApp group ya. Di sini ada min plasma dari fenacetin konsentrasi pada 6 human subject ya setelah diberikan 1 sampai 5 mg dosis secara suspensi. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan kalau di sini berhubungan dengan ukuran partikel ya. Ada yang kurang dari 75 mikron dan ada yang ditambahkan dengan twin 80 dan juga ada yang ukuran partikelnya sampai lebih dari 250 mikron. Apa yang akan Anda simpulkan? Perhatikan di sini ada grafik antara waktu dan juga dengan konsentrasi dalam plasma. Kasus terakhir yang bisa Anda diskusikan, yang akan kita diskusikan dalam WhatsApp group adalah terkait dengan perbandingan dari mean blood serum level pada chloramphenicol palmitate ya, di mana ada polimorf A dan polimorf B. Di sini Anda bisa melihat berapa persentasenya terkait dengan polimorf B dan juga terkait polimorf A, mana yang lebih baik setelah after dosingnya dan juga pada konsentrasi plasmanya. Oke. 5 kasus dan juga 1 pertanyaan pembuka tadi, silakan Anda jawab di WhatsApp group untuk kita bisa diskusikan bersama. Saya akan lanjutkan dengan bioavailability. Jika berbicara tentang bioavailability atau bioavailabilitas, ya, definisinya sendiri adalah persentase dan kecepatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian produk obat tersebut, diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekspresinya dalam urin. Jika Anda lihat di sini, bioavailabilitas itu pun bisa saya hitung dari AUC atau area under curve dari dosis oral dibandingkan dengan dosis IV ya atau IV dose. Di sini selalu ada grafik atau kurva terkait dengan waktu dan juga konsentrasi obat dalam plasma. Ya. Di mana yang warna kuning ini adalah rute pemberian secara intravena dan yang warna biru adalah rute pemberian secara peroral. Kalau berbicara tentang bioavailabilitas, kita akan menghitung area undercurve dari oral dose ini dibandingkan dengan IV dose. Ya, ini adalah bioavailabilitasnya berapa. Oke. Nah, terkait dengan bioavailability juga ternyata adalah the most important property of any non-IV dosage form is the ability to deliver the active ingredient to the bloodstream in amount sufficient to cause the desired response. Jadi, yang dimaksud dengan bioavailabilitas sendiri adalah dari kemampuannya atau ability-nya ya dari dosis non intravena ya untuk mendeliver atau untuk menyalurkan atau membawa active ingredient atau API atau bahan aktif Anda kepada pembuluh darah ya, untuk menimbulkan respon yang diinginkan. Nah, kalau berbicara bioavailabilitas, kita harus terbiasa dengan namanya rate of absorption dan extent of absorption. Dimana kalau rate itu berhubungan dengan how fast, ya, berapa cepat
drug itu atau obat atau bahan obat itu masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Kalau extent of absorption itu berapa banyak atau how much. Nah, kalau how fast itu kita rate of absorption, kalau extent of absorption itu how much. Jadi berbicara tentang quality dan juga waktu. Maaf, berbicara tentang quantity atau jumlah dan juga berbicara tentang waktu, ya, terkait dengan bioavailabilitasnya. Nah, tentu akan berbeda dengan bioequivalensi, di mana bioequivalensi ini adalah dua produk obat yang keduanya mempunyai ekivalensi farmasetik atau merupakan alternatif farmasetik dan pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding sehingga efeknya akan sama dalam hal efikasi maupun keamanan. Selalu Anda ingat ya bahwa apapun yang akan kita uji terkait dengan BABE itu berhubungan dengan efikasi dan juga safety. Seperti yang di awal tadi saya sudah sebutkan kepada Anda terkait dengan standar mutu. Ya. Jadi kita harus punya dua produk. Kalau di kurva ini ada produk inovator dan ada produk generik. Ya. Ketika Anda mau melakukan registrasi ke Badan POM untuk produk inovator Anda, ya Anda perlu membandingkan juga dengan produk-produk yang lain yang sudah ada di pasaran bagaimana. Nah, apakah ekuivalen atau tidak. Nah, bioequivalent sendiri adalah pharmaceutically equivalent or pharmaceutical alternative product that display comparable bioavailability when studied under similar experiment condition. Jadi kalau kita berbicara tentang bioequivalent, pasti ada yang namanya pharmaceutical equivalent dan pharmaceutical alternative. Pertanyaan diskusi kedua, apakah itu pharmaceutical equivalent dan apakah itu pharmaceutical alternative? Untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut ya di WhatsApp group. Saya lanjutkan dengan pharmaceutical substitution dan therapeutic substitution. Kalau di sini ada pharmaceutical equivalent dan pharmaceutical alternative, tapi sekarang saya akan next ke pharmaceutical substitution dan therapeutic substitution. Di mana pharmaceutical substitution dispensing a pharmaceutical alternative for the prescribed drug product. Jadi dari pharmaceutical alternatif tadi untuk beberapa obat-obat yang diresepkan, gitu ya. Tapi kalau therapeutic substitution itu dispensing a therapeutic alternative in place of the prescribed drug. Silakan Anda memberikan contoh untuk pharmaceutical substitution dan therapeutic substitution. Dari penjelasan terkait dengan bioavailability dan juga bioequivalency, saya harap Anda sudah bisa mengisi ya perbedaan dari bioavailabilitas dan bioequivalency sendiri bagaimana. Saya lanjutkan dengan perhitungan dari availability, ya, di mana ada relative availability dan ada absolute availability. Atau untuk relative availability, saya singkat dengan FRAL. Untuk absolute availability, saya singkat dengan FOUT. FRAL sendiri mempunyai persamaan, gitu ya, yaitu FRAL sama dengan AUC ekstravaskular 1 dibandingkan dengan AUC ekstravaskular 2 dikalikan dosis dari ekstravaskular 2 per dosis ekstravaskular 1. Jadi jangan terbalik ya. Kalau AUC ekstravaskular 1 di sini ada di atas, kemudian terkait dengan dosis ekstravaskular 1 ada di bawah. Untuk kita bisa mendapatkan FRAL atau availabilitas relatif, ya. Kemudian terkait dengan availabilitas absolut atau F absolut, kita menghitungnya dari AUC drop per AUC IV. Pertanyaan untuk bisa kita diskusikan lagi, apakah pengukuran availabilitas dapat dilakukan pada produk yang berbeda dosis? Ya. Jika dosisnya 1.500 mg, yang satunya lagi 250 mg, apakah bisa kita melakukan perhitungan availabilitas atau tidak? Contoh kasus yang akan saya berikan di sini, mohon maaf, bioavailabilitas produk baru telah diuji untuk 12 orang volunteer. Dosis dan hasilnya sebagai berikut.
Saya punya 3 macam drug product, yaitu oral tablet, oral solution, dan IV bolus injection. Di mana dosisnya pun berbeda. Ya, untuk tablet saya punya 200 mg, untuk solution saya juga punya 200 mg, dan IV bolus saya punya 50 mg. Yang membedakan signifikan adalah AUC-nya, di mana AUC untuk oral tablet ada 89,5, sedangkan untuk oral solution 86,1, dan IV bolus injection 37,8. Ya, ini saya menguji untuk 12 orang volunteer. Nah, yang diminta adalah hitung bioavailabilitas relatif tablet terhadap larutan, kemudian hitung bioavailabilitas absolut obat ini, dan buat interpretasi hasil terhadap perhitungan ini. Kalau Anda menghitung bioavailabilitas relatif tablet terhadap larutan, ya perhatikan yang diminta apa. Berarti Anda menghitung average tablet terhadap average larutan. Jadi di sini dosis yang dipakai adalah dosis tablet dan dosis larutan. Ya. Dosis tablet dan dosis larutan, juga AUC tablet dan AUC larutan. Berbicara tentang availabilitas absolut atau FAB, ya Anda tinggal masukkan ke dalam rumus ini. AUC drug per AUC IV. Saya lanjutkan dengan bioavailability assessment. Kalau berbicara tentang pemeriksaan bioavailabilitas, ya Anda bisa mengassessment ya bioavailabilitasnya pada konsentrasi obat dalam plasma. Anda bisa menghitung CP_max, AUC, Tmax, dan Ka. Tapi kalau Anda mau menghitungnya melalui urin, ya ekspresi obat terhadap urin, Anda bisa menghitung DU atau DDU per DT. DU di sini adalah cumulative amount of drug excreted in urine. Jadi jumlah obat yang terekskresikan dalam urin. Ya, kalau yang DDU per DT adalah lajunya, laju ekskresi obat dalam urin berapa. Ya, kalau berbicara laju, pasti kita akan membandingkan kumulatif amount-nya tadi dibandingkan dengan waktu. Ya, untuk kita bisa mendapatkan laju. Kemudian Anda juga bisa menghitung farmakodinamiknya. Maksimum farmakodinamik efeknya, Tmax-nya berapa, AUC, onset time-nya berapa. Lalu juga bisa melalui clinical observation, ya, dan in vitro studi. Saya akhiri sampai di sini terkait dengan bioavailabilitas part 1, dan silakan kita semua bisa berdiskusi melalui WhatsApp group terkait dengan beberapa contoh kasus dan juga perhitungan. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.